Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supardi, mahasiswa Universitas Terbuka dari UP PJJ UT Samarinda dengan nomor induk mahasiswa 0548 23435. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan terkait pembuatan tugas saudara online, yaitu tugas yang pertama. Ada 3 soal yang diberikan pada tugas kali ini, yaitu membuat program dengan menggunakan bahasa pemrograman TypeScript. Ada 3 soal. Langkah yang pertama sebelum mengerjakan tugas ini adalah menyiapkan lingkungan kerja terlebih dahulu untuk membuat bahasa pemrograman TypeScript. Sebelumnya yang perlu disiapkan adalah ada Node.js, yaitu runtime JavaScript untuk menjalankan JavaScript di luar browser. Yang kedua adalah Node Package Manager atau NPM, yang merupakan manajemen paket untuk mengunduh library tambahan. Selanjutnya Visual Studio Code atau VS Code, yang merupakan editor yang digunakan untuk membuat program TypeScript. Selanjutnya adalah TypeScript sendiri, yaitu bahasa pemrograman yang akan digunakan. Proses instalasi sudah saya lakukan di komputer yang lain dalam membuat laporan praktikum ini, sedangkan di komputer ini, komputer yang berbeda, saya gunakan untuk membuat rekaman penjelasan dari tugas ini. Jadi mungkin versinya berbeda. Saya akan coba cek langsung di sini versi dari Node, NPM, dan TypeScript sendiri. Saya akan coba ketikkan versi Node-nya, versinya 24, kemudian NPM-nya versinya 11.14 yang terbaru, kemudian dari TSC-nya atau TypeScript-nya versi 6.03 sama, kemudian untuk Node.js-nya Oke, jadi komputer yang untuk membuat rekaman video ini sudah siap semuanya. Selanjutnya saya akan langsung menjelaskan pembuatan tugas 1. Saya menggunakan Visual Studio Code. Saya akan buka langsung di sini. Nah, ini Visual Studio Code-nya sudah terbuka. Hasil praktikum sudah muncul di sini. Saya membuat 3 file untuk masing-masing soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 1 terlebih dahulu. Soal nomor 1 ini adalah perintah untuk membuat pola segitiga dari nomor induk mahasiswa, di mana segitiga ini punya tinggi, di mana tingginya adalah digit terakhir dari nilai nomor induk mahasiswa tersebut. Apabila nomor induk mahasiswa digit terakhirnya adalah 0, maka ditambahkan dengan 1. Kebetulan nomor induk mahasiswa saya adalah 0548 23435, sehingga tinggi segitiganya adalah 5. Di laporannya sudah saya jelaskan mengenai program yang dibuat di file tugas pemrograman PPB. Ini saya kasih penjelasan di mana saya membuat variabel name untuk menampung karakter nomor induk mahasiswa. Kemudian saya membuat variabel digit terakhir untuk mengambil nilai terakhir dari nomor induk mahasiswa untuk dijadikan tinggi segitiga yang akan dibuat. Selanjutnya ini hanya penjelasan untuk memudahkan membaca hasil programnya nanti. Nah,
Untuk membuat segitiga dengan tinggi 5 sesuai digit terakhir nomor induk mahasiswa saya menggunakan perulangan for i, dimana perulangannya mulai dari 1 sampai dengan sama dengan digit terakhir, yaitu angka 5. Kemudian perulangannya dibuat lagi dari 1 sampai ke i, sehingga akan memunculkan angka urut dari 1 sampai ke i dan begitu seterusnya. Kita akan coba jalankan di sini menggunakan perintah tsc untuk mengcompile file tersebut menjadi JavaScript. Proses. Nah, setelah berhasil, compiler akan menghasilkan file JavaScript yang bisa dijalankan menggunakan perintah node. Nah, ini kita akan lihat hasilnya di sini. Nah, ini alhamdulillah muncul membuat segitiga dengan tinggi sebanyak atau setinggi 5 sesuai digit terakhir dari nomor induk mahasiswa saya. Ini sekalian keterangannya muncul di sini sebagaimana saya buat di laporan ini. Penjelasan singkatnya juga sudah saya sampaikan di laporan bahwa karakter angka 5 ini harus dirubah ke dalam bentuk angka supaya bisa digunakan dalam perulangan for i. Kemudian untuk menampilkan hasil perulangan angkanya menggunakan console log seperti itu. Demikian untuk tugas 1. Selanjutnya untuk tugas 2, saya akan membaca soalnya. Tugas 2 adalah membuat deret aritmatika sesuai dengan nomor induk mahasiswa, di mana batas awalnya adalah 2 digit terakhir dari nomor induk mahasiswa. Kemudian untuk step atau beda dari deret tersebut diambil dari digit ketiga dari belakang dari NIM tersebut. Dan ketentuan apabila digit nomor 3 dari belakang adalah 0, maka ditambahkan dengan angka 1 yang akan dijadikan sebagai pembeda atau stepnya. Langsung saja saya akan tunjukkan pengerjaan dari soal nomor 2. Sudah saya simpan di tugas pemrograman BPP 2. Nah, dari script yang sudah saya susun, saya akan coba jalankan atau compile dulu. Saya akan jalankan menggunakan node. Nah, alhamdulillah sudah muncul hasilnya. Akan saya jelaskan. Di laporan juga sudah saya tulis bahwa dua digit terakhir dari nomor induk mahasiswa saya yaitu 35 akan menjadi awal dari deret 10 angka deret aritmatika yang akan dibuat. Kemudian digit ketiganya dari belakang adalah angka 4, sehingga 4 ini menjadi angka sebagai angka pembeda atau stepnya. Adapun untuk menyusun atau mencetak 10 deret aritmatika, saya menggunakan perulangan for i sampai 10 jumlah dari 0, sehingga ketika kurang dari 10 itu 9, jumlahnya akan 10 deret. Nah, deret yang pertama itu adalah angka 35, kemudian ditambah dengan perkalian antara i dikali dengan stepnya atau pembedanya, atau ditambah dengan
4 setiap angkanya. Itu munculkan 35 tambah 4 39 tambah 4 jadi 43 sampai jadi 71. Nah, di sini untuk mengambil 2 digit terakhir dari nomor induk mahasiswa, saya menggunakan fungsi slice. Slice min 2 artinya mengambil 2 digit terakhir dari karakter NIM yang saya masukkan atau NIM saya, dimana harus dirubah ke angka menggunakan parse in. Nah, sedangkan untuk mengambil digit ketiga terakhir dari nomor induk mahasiswa saya menggunakan indeks dimana dari indeks dari NIM saya dari urutan 3 dari belakang, saya seperti itu. Nah, untuk membuat ketentuan apabila digit ketiga itu adalah 0 dan harus tambah 1, saya menggunakan tanda ternary, tanda tanya. Ini sama juga artinya bahwa jika digit ketiga dari belakang adalah 0, maka otomatis stepnya atau pembedanya jadi 1. Apabila bukan 0, maka step atau pembeda dari data tersebut menggunakan digit ketiga dari belakang tersebut. Demikian untuk penjelasan tugas nomor 2. Selanjutnya untuk nomor 3. Nomor 3 adalah tentang bilangan prima, yaitu mengambil 2 digit terakhir dari nomor induk mahasiswa kemudian ditambah 10 sebagai batas dari bilangan prima yang akan dimunculkan. Kemudian disuruh mencari bilangan prima dari angka 1 sampai batas terakhir tersebut. Langsung saja, saya sudah membuat skripnya itu di file tugas 3 pemrograman PBB nomor 3 ini. Saya sudah tuliskan di laporan bahwa ini penjelasannya. Saya akan coba compile terlebih dahulu dari script yang saya susun ini. Compile. Salah ini, BPP salah ya, harusnya BPB. Oke, saya akan jalankan BPB 3. Nah, ini sudah, alhamdulillah sudah berjalan hasilnya. Akan saya jelaskan terkait urutannya. Jadi tugas soal nomor 3 adalah membuat deret bilangan prima dari angka 1 sampai dengan batas yang ditentukan. Batasnya adalah 2 digit terakhir dari NIM saya kemudian ditambah dengan angka 10. Nah, sama dengan soal sebelumnya, saya menggunakan fungsi slice untuk mengambil 2 digit terakhir kemudian mengkonversi menjadi angka menggunakan parse in. Selanjutnya saya tambah dengan angka 10 untuk menjadikan batas akhirnya. Saya menggunakan definisi bilangan prima, di mana bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1 yang hanya memiliki tepat 2 faktor pembagi, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Maka saya menggunakan fungsi perhitungan menggunakan fungsi mod, yaitu untuk mencari sisa pembagian dari suatu angka. Saya di sini menggunakan angka yang muncul, kemudian mod di sini tanda persen dengan i
iji itu adalah perulangan dari angka itu atau urutan dari perulangan angka. Nah, apabila dia tidak ada sisa, berarti dia bukan bilangan prima. Tapi apabila jika hasil bagian suatu angka n dengan angka lain y menghasilkan sisa 0, maka angka tersebut bukan bilangan prima karena memiliki faktor selain 1 dan dirinya sendiri. Sebenarnya jika tidak ada pembagi yang menghasilkan sisa 0, maka angka tersebut termasuk bilangan prima. Nah, makanya di sini diberikan ketentuan apabila tidak ada sisanya dia bukan prima, tapi selain itu atau ada sisanya berarti dia adalah bilangan prima. Dan demikian hasilnya untuk bilangan prima antara angka 1 sampai batas angka yang ditentukan adalah 2, 3, 5, 7 sampai angka 23. Demikian pengerjaan tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak yang saya kerjakan. Semoga menambah wawasan untuk khususnya diri saya sendiri dan untuk siapapun mahasiswa yang menyaksikan penjelasan video ini. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.